Selamat pagi, semangat Indonesia guys. Balik lagi bersama gua di channel YouTube gua, Rich Niga. Jadi ini gue sebenarnya mau tidur nih malam. Cuman gara-gara gue minum kopi habis dari luar kan. Sekarang kita lagi di Bahamas, Freeport, lagi dry dock. Jadi karena aku nggak bisa tidur, akhirnya aku memutuskan untuk bikin konten malam ini. Tapi harus tetap semangatnya semangat pagi Indonesia. Jadi yang mau ku sharingkan adalah gimana cara kita mengatur keuangan di kapal, guys. Teman-teman, banyak anak kapal pesiar, terutama kontrak pertama, mereka belum pandai mengatur keuangan. Biasanya di kontrak pertama mereka menerima banyak uang, ya merasa gaji sudah besar kan, ya sekitar 2 digit ke atas. Nah di situ mereka berfoya-foya beli ini beli itu. Jadi sebelum teman-teman naik kapal nanti, yang mau berangkat atau yang sudah di kapal pesiar yang nonton YouTubeku ini, mungkin bisa bermanfaat. Cara mengatur keuangan di kapal pesiar. Yang pertama itu, sebelum kita berangkat ke kapal, sebaiknya kita membawa barang-barang seperti kebutuhan kita, misalnya odol, deodoran, baju dalam, kaos putih untuk bekerja, terus kayak underwear, sabun muka, sabun mandi, nah atau sabun cuci juga. Nah itu kita bawa. Kita harus memanage bahwa ini cukup untuk satu kontrak. Kalau aku kan satu kontraknya 8 bulan, jadi aku persiapkan itu 8 bulan ini harus cukup. Karena apa? Kalau kita bisa bawa dia secukupnya dan selesai kontrak itu juga habis, bahkan itu bisa sisa, teman-teman. Jadi teman-teman harus bawa secukupnya agar kita nggak perlu beli di sini. Karena kan kita berlayar di Eropa, di Amerika, bahkan kita kalau berlayar ke Antartika kita nggak bisa beli apa-apa. Jadi begitu. Jadi teman-teman, dengan kita membeli itu, kita bisa menghemat uang kita. Jadi kita bawa dari rumah sudah cukup semua. Jadi sampai 8 bulan kita menghemat, kita nggak perlu mengeluarkan uang lagi. Kalau kita beli di sini, di Eropa atau di Amerika, itu mahal harganya. Bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi teman-teman harus persiapkan. Bawa secukupnya. Dan diperhitungkan. Aku 8 bulan nih. Seminggu aku nyuci kayak aku nih. Seminggu nyuci baju. Aku nyuci pakaian kayak pakaian gini, itu aku perkirakan seminggu sekali aku nyuci. Berarti aku perkirakan, berarti aku menggunakan sekian dalam berapa minggu gitu. Sebulan tuh 4 kali berarti nyuci. Nah dikalikan aja sampai 8 bulan itu, begitu. Nah yang kedua itu untuk masalah internet kita bisa beli di sini. Ada yang gratis, yang $0 itu gratis. $0, $1, $3, $7, $20 US dollar ya guys. Nah $0 itu kita hanya bisa chattingan doang, WhatsApp doang, udah itu aja. Kita nggak bisa kayak nelpon, misalnya kayak Facebookan, TikTokan, itu nggak bisa. Nah, kalau yang $1 kita bisa WhatsApp, bisa nelpon, video call, kita bisa Facebookan. Tapi untuk YouTube, TikTok, Instagram, nah itu nggak bisa. Nah, untuk yang $3 itu bisa. Hanya 1 hari, berlaku hanya 1 hari. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan yang $3 ini. Nah, yang $3 ini kalikan ya, kalau kita beli itu setiap hari. Begitu. 3 kali 7 aja sudah 21. Kita harus hemat. Aku biasanya kalau beli internet itu seperlunya aku aja. Ya misalnya mau menghubungi orang tua 3 hari sekali atau seminggu sekali. Nah ya pakai yang $0 aja, chattingan gitu sama pacar kita. Nah lalu kalau misalnya penting banget nih, kayak pingin cari inspirasi, pingin relax gitu, kayak aku biasanya seminggu tuh sekali lah aku beli yang $3 untuk refreshing gitu. Nah jadi aku beli tuh sekitar
Ya nggak apa-apa lah ya, cuma $3 ya seminggu sekali, itu worth it lah, nggak boros banget gitu. Nah jadi teman-teman, untuk internet ya benar-benar bijak aja gitu. Kalau butuh dan perlu baru kita beli yang kita mau gitu. Kalau nggak butuh-butuh banget ya $0 aja gitu. Jadi kita bisa menghemat. Oke, gitu untuk internet. Lalu yang ketiga, aku baca teks ini di bawah. Aku habis nulis tadi soalnya. Ketika kita lagi ngeport, misalnya di Eropa, kita lagi ngeport di Belanda, di Amsterdam. Nah, di sana kita harus tahu kita mau keluar, tujuan kita apa, mau ngapain. Misalnya mau makan, atau mau internetan doang, atau mau ngopi doang. Jadi bawa uang seperlunya, secukupnya. Bawa untuk beli kebutuhan, bukan keinginan kita, guys. Banyak teman-teman kapal, mereka itu bawa kartu ATM-nya. Untuk aku sendiri, karena aku udah pengalaman ini kontrak kedua, aku bawa itu, nggak pernah aku bawa kartu ATM aku untuk keluar. Aku bawa itu uang tips. Dan itu tipsnya teman-teman ya, kalau boleh jujur ya, aku ngopinya biasa di Starbucks. Di Starbucks sekitar $7 doang. Kenapa aku pilih Starbucks? Lebih mudah aja untuk nyari Starbucks di sini. Dan internetnya lumayan bagus untuk ngupload video. Jadi aku kalau mau ngupload video itu biasanya bawa, ya udah bawa $7, beli kopi Starbucks ya, gitu. Jadi aku cari Starbucks ya untuk ngupload video. Aku punya tujuan apa ya, ngupload video gitu, kayak gitu guys. Yang keempat, jangan terpengaruh sama teman-teman. Teman-teman misalnya, oh pergi ke sana, kita naik taksi gitu, pergi ke sini, kan harus butuh uang bayar lagi tuh. Taksi biasanya kita bayar kalau 4 orang ya $20 ya biasanya. 4 orang udah $5. Itu baru sekali pergi aja. Baliknya lagi kita bayar lagi, udah ngeluarin $10. Bayangkan aja kalau kita sering seminggu 3 kali, mau habis berapa duit gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau mau keluar ya, kalau benar-benar butuh, benar-benar belum pernah ke tempat itu ya silakan keluar. Nah, manfaatkan momen-momennya itu. Jadi jangan ngikut-ikut teman gitu, beli ini gitu, makan ini makan itu gitu. Ya kita makanan tuh udah tersedia semua di sini. Jadi kalau untuk pribadi aku sendiri guys, aku jarang untuk beli makanan di luar. Kenapa? Karena menurut aku ya kita dari orang desa kan, dari aku dari Momere, ya menurutku makanan di sini tuh udah mewah banget gitu loh. Jadi ya makan aja gitu. Jadi benar-benar menghemat. Ya bukannya pelit dengan diri sendiri, tapi kita sudah punya makanan gitu di sini gitu yang wow gitu. Nah ya sesekali nggak apa-apa, untuk self reward itu sesekali nggak apa-apa. Kita belanja gitu untuk diri kita sendiri gitu. Banyak teman-teman di sini mereka ikut-ikutan teman gitu loh. Teman kesini mereka ikut, beli ini beli itu mereka ikut. Ya memang kebutuhan orang kan berbeda-beda. Jadi ya kita nggak tahu ya itu kebutuhan mereka. Mungkin mereka kebutuhannya nggak banyak di rumah gitu loh. Ya setiap orang tahulah kebutuhan dan apa ya, kayak kemampuan untuk spend money-nya itu gitu. Lalu yang kelima guys, menurut aku di kapal pesiar itu saving is the best. Karena apa? Aku punya tujuan nih. Aku akan kesini, aku akan bangun apa, aku akan beli apa ketika pulang di rumah gitu loh, ketika pulang ke Indo. Nah jadi kita sudah tahu, udah mempersiapkan, udah ada checklistnya, udah ada blueprintnya apa yang kita mau lakukan nanti di pas pulang gitu loh, dengan uang kita yang kita dapat di sini gitu loh. Nah jadi teman-teman, menurutku saving is the best ketika saat ini ya bekerja di kapal gitu. Teman-teman boleh tahu ya, banyak kru kapal pesiar ya, kebanyakan tuh kontrak pertama itu mereka kan baru datang gitu, baru pengalaman pertama kali. Itu mereka kadang juga bisa dibilang nggak bawa uang. Mereka bawa uang mungkin hanya 30-20 juta. Aku punya pengalaman, temanku hanya bawa pulang uang itu 30 juta. Bayangkan ya, dari 100 juta dia cuma bawa 30 juta doang. Ya itu udah kirim ke rumah,
kirim ke sini, belanja ini, belanja itu. Ya hanya dapat segitu. Jadi ya teman-teman benar-benar harus memanfaatkan. Memang benar, ada waktu itu sebelum aku berangkat ke kapal pesiar, ada yang bilang banyak orang kapal pesiar itu mereka pulang nggak bawa uang karena mereka apa, udah belanja sana, belanja situ gitu loh. Ya kalau teman-teman tahu ya, ya ada yang main kasino, main judi gitu, ya main cewek segala macam, banyak lah gitu. Jadi mereka nggak bawa uang pulang gitu loh. Ya itu kembali lagi ke tanggung jawab dan tujuan. Dan kalau kita benar-benar mau saving money, itu kita benar-benar harus berpikir bijak menggunakan uang kita gitu loh. Kita harus punya tujuan. Ketika pulang dari kapal, apa yang mau dilakukan sudah ada gitu loh. Kita udah checklist dulu dari sini, bikin checklistnya, blueprintnya gitu loh. Pas di rumah, ya kita tinggal realisasikan aja apa yang kita mau gitu. Jadi buat aku sendiri ya, kontrak kedua ini aku benar-benar mendapat pengalaman dari kontrak pertama gitu. Karena aku bawa uang juga waktu itu kurang lebih sekitar 70 juta. Aku bawa uang ke rumah. Nah, jadi aku benar-benar manfaatkannya dengan posisiku sekarang ya, kayak gitu. Nah, ada juga teman-teman tahu sampai aku dibilangin tuh pelit sama teman-temanku sendiri. Mereka bilang aku nih pelit gitu loh sama diri sendiri. Mereka nggak tahu gitu loh, apa ya, kebutuhan orang tuh kan berbeda-beda gitu. Dan mereka juga nggak tahu tujuan kita dengan saving money, saving banget gitu ya. Nah itu kan kita punya tujuan gitu. Gue tahu kapasitas gue gini, maksudnya aku tahu kapasitas aku simpan uang ini untuk apa sih gitu loh. Nah mereka sampai bilang gini, ya gimana ya, kejadiannya tuh tadi pas aku kan mau keluar tuh, aduh gaya-gaya gini, memang ada uangnya gitu, memang ada isinya gitu loh. Ya aku jujur aja teman-teman, aku cuman bawa tuh paling mentok paling tinggi itu $10 doang untuk ngopi doang, dah ngopi, upload video. Dan aku orangnya suka jalannya sendiri sekarang. Ya ada teman juga yang sefrekuensi, gak suka belanja, ya udah kita jalan, foto-foto segala macam, pulang gitu teman. Jadi teman-teman, mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang boleh ditambahkan di komen ya buat teman-teman. Nah mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya juga, ya silakan komen di YouTube aku. Oke, mungkin cukup segitu aja pengalaman yang aku sharingkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys. Selamat pagi, semangat Indonesia. Kerja kalian apa? Kantoran? Mana mantap, kayak aku lah, di kapal pesiar, jalan-jalan terus.